Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talahuddin Raffi dengan NPM 2417051004 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer 2024 dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 Teori Bahasa dan Otomata, yaitu membuat satu soal tentang materi FSA. Yaitu saya membuat soal itu manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai relasi antara NFA dan DFA. Yang A, ada beberapa NFA yang tidak mungkin dikonversi ke DFA. 2, DFA lebih kuat daripada NFA dalam mengenali bahasa reguler. 3, setiap NFA dapat dikonversi menjadi DFA yang ekuivalen. 4, NFA dapat mengenali bahasa non-reguler sedangkan DFA tidak. Nah, mana gitu yang pernyataan yang benar antara relasi NFA dan DFA. Saya mendapatkan pertanyaan ini dengan referensi yaitu dari link ini, yaitu mengenai finite state automata atau FSA, pengertian, cara kerja, dan jenis-jenisnya. Di sini ada pengertian FSA, yaitu finite state automata atau finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. Di sini juga ada definisi FSA-nya, itu M, ada Q, sigma, ini SF, di mana Q itu himpunan state, sigma itu himpunan simbol input, ini fungsi transisi yaitu Q kali sigma. Terus ada S, state awal atau initial state, dan F ada state akhir. Itu karakteristik finite state automata. Setiap finite state automata memiliki keadaan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lain dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite state automata memiliki keadaan awal. Finite state automata dapat kembali lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Nah, di sini nih saya mendapatkan pertanyaan ini, yaitu FSA itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Nah, jadi apa sih relasi antara NFA dan DFA itu? Nah, jawabannya itu yang C. Setiap NFA dapat dikonversi menjadi DFA yang ekuivalen. Kenapa? Karena secara teori itu NFA dan DFA itu sama kuatnya. Keduanya hanya bisa mengenali bahasa reguler. Tidak lebih, bedanya NFA itu fleksibel. Bisa punya banyak pilihan transisi, bahkan pindah state juga bisa. Tanpa membaca input sama sekali. Sementara kalau DFA itu sifatnya kaku, setiap state dan input hanya punya satu arah transisi. Walaupun begitu, semua NFA bisa kita ubah ke DFA dengan metode yang namanya subset construction, atau kadang disebut power set construction. Caranya itu setiap kemungkinan himpunan state di NFA kita representasikan sebagai satu state baru di DFA. Jadi DFA bisa meniru semua kemungkinan jalur yang ada di NFA. Nah, kenapa sih pilihan yang lainnya salah kayak yang ini nih? Ini salah karena semua NFA itu pasti bisa dikonversi ke DFA. Walaupun kadang hasilnya jauh lebih banyak state-nya pasti. Terus ini juga DFA lebih kuat daripada NFA dalam mengenali bahasa reguler. Ternyata enggak, karena DFA itu tidak lebih kuat dari NFA. Mereka hanya sama-sama mengenali bahasa reguler. Terus jawaban yang D juga salah, karena NFA tidak bisa mengenali bahasa non-reguler. Jadi intinya NFA dan DFA itu sama-sama hanya bisa mengenali bahasa reguler. Dan setiap NFA pasti bisa dirubah menjadi DFA yang ekuivalen. Jadi jawabannya C. Mungkin sekian tugas 2 mata kuliah TBU, yaitu materi FSA. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.